Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Siang. Pemirsa, kalau kemarin kita sempat saksikan begitu guys, setelah sampai di Batam, teman-teman atau saudara kita yang dari Wuhan ini langsung diterbangkan ke Natuna begitu. Mungkin kita penasaran nih, seperti apa observasi ataupun aktivitas apa saja yang akan dilakukan mereka di sana hingga dinyatakan mereka benar-benar clear begitu daripada virus corona ini. Kita ke Dr. Ari, silahkan dok. Ya, saya memang tidak terlibat langsung ya di dalam proses itu. Tapi kita kan bicara soal umum aja. Intinya tadi yang saya sebutkan bahwa infeksi ini masa inkubasinya selama 2 minggu. Artinya dalam masa 2 minggu ini kita mau lihat apakah kalau dia memang terinfeksi timbul gejala-gejala yang muncul akibat infeksi tersebut. Yaitu demam, walaupun demam itu dari report awal 41 kasus awal itu ada satu yang tidak demam, jadi 40. Kemudian batuk itu angkanya kira-kira 60-65% terjadi batuk. Sesak napas itu 50%. Gangguan pencernaan itu hanya sekitar 2%-3% dari kasus tersebut. Jadi itu yang diobservasi. Maksudnya diobservasi apakah dari para WNI kita ini ada nggak timbul gejala-gejala seperti itu dalam 2 minggu observasi ini. Kemudian tentu kita bicara soal bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh. Karena sekali lagi ketika kita bicara infeksi itu ada 3 hal. Daya tahan tubuh, lingkungan, dan jumlah virus. Oke lah, nih dalam kondisi begini kan tentu lingkungan udah pasti lingkungannya dijaga dengan bersih gitu ya. Kemudian jumlah virus kan tadi udah pasti ini tidak ada yang terinfeksi. Nah kemudian daya tahan tubuh. Nah bagaimana dengan daya tahan tubuh? Ya tentu tadi mungkin makan mesti cukup gizi, cukup sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya kemudian juga tidurnya juga cukup. Ya kemudian juga olahraga yang teratur. Dan juga diharapkan saya juga tahu ada teman-teman dari segi psikologi juga ada bantuan gitu ya, di psikiatri ya, dokter psikiatri mensupport faktor kejiwaannya juga ya. Jadi saya rasa pemerintah sudah menyiapkan tim yang cukup ya untuk bagaimana mengawasi dan juga tadi ya memotivasi agar mereka ini tetap dalam keadaan sehat dan tidak ada yang memang dalam masa 2 minggu ini terinfeksi gitu. Oke, baik dok, bisa diklarifikasi tidak dok terkait dengan banyaknya hoax begitu ya, katanya virus corona ini bisa menyebarkan melalui mata begitu dok? Jadi terus terang memang saya sudah mengidentifikasi itu ada 10, sebenarnya ada 10 hoax gitu, salah satunya betul itu yang mata juga. Jadi sebenarnya virus tersebut itu memang menular dari satu orang ke orang ini ya melalui droplet. Jadi dari kita bicara ini ada juga yang keluar nih sebenarnya. Kemudian dia bersin atau dia batuk. Yang paling ekstrem itu kalau kita bersin. Nah itu kalau memang misalnya bersinan itu nempel masuk ke retina itu dia tadi. Kalau dalam pandangan mata ini tidak ada masalah. Dalam pandangan mata tidak ya. Pindah gitu loh. Tapi kalau kebetulan ini saya bersin misalnya langsung kena mata itu bisa. Karena ada satu dokter yang udah ketutup semua, ternyata masih tertular, dicurigai dari droplet yang masuk melalui matanya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mbak Nadia nih, Mbak Danlifah ya. Mbak Danlifah, sebenarnya kita senang begitu ya dengan teman-teman kita yang akhirnya dipulangkan, dievakuasi dari Wuhan begitu. Tapi ada beberapa yang orang khawatir dengan kehadiran mereka, termasuk dengan warga-warga sekitar di Natuna sendiri. Bahkan sampai hari ini pun mereka melakukan demonstrasi begitu terkait dengan penolakan mereka. Ada tanggapan dari pemerintah? Jadi kalau saya lihat bahwa penolakan mereka karena sosialisasinya jadi melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah, semua harus diajak bicara dulu, selesai, maka ketika teman-teman saudara kita yang datang tidak akan ada penolakan lagi. Nah, ketika sosialisasinya tidak selesai, maka masyarakat panik, hoax bertebaran di mana-mana, mereka panik sehingga tidak ada cara lain ya demo. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan masyarakat Natuna itu. Saya pikir wajar ketika orang tidak mendapatkan informasi yang utuh, maka panik dan informasi yang didapat itu begitu berbahayanya, wajar. Tapi saya rasa kepada seluruh masyarakat Natuna, kita tenang, kita santai, kita tetap waspada, menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh, makan sehat, olahraga, insya Allah tidak akan tertular itu. Baik, saya ke Dokter Ari. Dok, sebenarnya jarak aman itu berapa sih? Berapa kilometer? Karena ini banyak yang waktu mendemo bilangnya mereka ini sekarang jaraknya 2 kilometer begitu, sementara ada yang membilangkan jarak aman mereka adalah 6 kilometer lebih begitu.
Ya sebenarnya kan kita tahu tadi bagaimana cara menularnya. Yeah. Yang saya sebutkan lagi cara menular itu dengan droplet, Yeah. ya kan, dengan droplet dengan dia batuk. Jadi seberapa jauh sih sebenarnya droplet tersebut Yeah. begitu loh. Jadi ya hitungannya meteran aja itu kalau saya bilang. Yeah, Jadi yeah, orang yeah, yang ada mungkin misalnya ada sekitar 10 meter, nggak ada masalah. Nggak ada sebenarnya. masalah. Apalagi 1 kilometer. Apalagi itu sudah jarak jauh sekali Dan ya. kebetulan kan juga diisolasi. Soalnya saya ambil contoh aja, kita di rumah sakit nih. Iya. Satu ruang isolasi, di sebelahnya kita misalnya hanya beberapa meter kita berpraktek atau segala macam. Itu kan tidak ada masalah. Karena Aman. tadi yang penting kan mereka diisolasi satu tempat. Dan juga pemerintah cukup ketat, tidak boleh orang sembarangan masuk untuk kepentingan lain-lain kecuali untuk kepentingan medis misalnya. Di satu sisi juga ketika ada yang sakit kan segera, dan kemudian juga mereka pasti disiapkan masker. Jadi pasti etika batuknya udah pasti benar, nggak Ya. boleh batuk sembarangan. Dia pasti. Jadi artinya menurut saya, apalagi dengan kondisi kita sudah tahu Baik. bahwa ini memang sedang diawasi, ya buat Ya. masyarakat yang ada di luar Oke. sana nggak ada masalah sebenarnya. Baik, nih saya ke Mbak Nalifa terkait dengan masker nih ya. Ini masker saat ini meskipun corona ini sebenarnya antara ada dan tiada begitu kalau saya bilang ya, tapi mengancam di sekeliling kita begitu ya. Tapi seenggaknya kita patut waspada. Kemarin ini saya dicerita nih ya, kemarin saya sempat pergi ke apotek begitu untuk beli masker. Itu sekarang sudah tidak ada. Sulit untuk mencari masker, padahal saya mau memprotek diri sendiri begitu ya. Apakah nanti ada peran dari pemerintah untuk bisa membagikan masker ke teman-teman begitu dengan kondisi seperti ini? Harusnya ya, harusnya. Kalau misalkan kondisi seperti ini ya harusnya pemerintah membagi masker ke teman-teman. Kemarin kami di dapil Iya. saya Dibahas sempat. bukan dibahas, tapi kami melakukan aksi membagi masker ke pasar-pasar. Aha. Pasar kan tempat berkumpulnya orang banyak dengan jarak yang relatif dekat Berdekatan, gitu. ya, betul. Kita tidak tahu kapan bersin, kapan mereka batuk. Kita bagi masker, itu bagian dari aksi. Nah, saya rasa ini kalau misalkan bisa dilakukan ya bagus juga gitu. Ada sempat perbincangan nggak sih dengan teman-teman di DPR begitu Mbak Nat, ketika mereka setelah 14 hari ini kemana? Mereka dipulangkan ke orang tua masing-masing. Dan kalau seandainya, ini kita mengandai-andai ya, kalau seandainya ada tiba-tiba mungkin salah 1, 2, 3 di antara mereka, itu bagaimana untuk proses kelanjutan? Saya rasa dipulangkan ke keluarga masing-masing ya. Mereka juga tidak mau lama-lama di Natuna. Untuk pulang ke Wuhan juga mereka merasa tidak aman juga. Kalau ada 1, 2, 3 yang kena, pasti akan ditangani secara serius oleh para tim medis yang sudah disiapkan oleh Kemenkes. Tadi Baik. saya sampaikan Kemenkes menyiapkan 100 rumah sakit yang sudah disiapkan untuk ada ruang isolasinya, dan juga tim medis itu berikut dengan logistiknya. Baik. Jadi untuk masuk merawat itu kan pakai pakaian khusus, itu sudah Ya. disiapkan semuanya sama pemerintah untuk itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.